Kasus korupsi masih menjadi duri dalam daging dalam politik tanah air. Korupsi bahkan menimpa dua Menteri Kabinet Jokowi Maruf Amin. Menteri KKP Edi Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK hanya dalam rentang waktu 2 minggu. Tak ada yang menduga sebelumnya jika Kabinet Presiden Joko Widodo di periode keduanya masih akan berurusan dengan kasus korupsi. Pada 25 November dini hari, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu Edi Prabowo ditangkap KPK. Petugas KPK menjemput Edi Prabowo di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari kunjungan kerja di Amerika Serikat. Penjemputan Edi Prabowo dipimpin langsung penyidik senior Novel Baswedan. KPK kemudian menetapkan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain Edi Prabowo, KPK juga menjerat 6 tersangka lainnya. Alhamdulillah cek kesehatan, tapi memang ada sedikit jadi biasa, sudah sebelumnya juga. Sekarang saya sedang mengikuti terus proses pemeriksaan penyidikan. Oh, tadi masih diperiksa juga ya Pak? Terus banyak. Terima kasih. Dengan sepeda-sepeda itu gimana Pak? Masuk barang di data sebagai disita. Untuk barang Bapak pribadi atau untuk siapa itu Pak? Sepeda untuk saya kan. Bapak untuk Saya kan untuk sepeda. Untuk sepeda ya. Pak. Hanya berjarak 2 minggu, satu lagi Menteri Kabinet Jokowi ditangkap karena dugaan korupsi. KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan kasus suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial virus corona atau COVID-19. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, pengungkapan tindak pidana korupsi kali ini terkait pengadaan barang dan jasa di mana para pejabat negara telah menerima hadiah dari pekerjaan program bantuan sosial. Maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB. 2, saudara MJS. Dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah IEM dan HS. Para tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/1999, para tersangka sebagai penerima MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B dan pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari kemudian menyerahkan diri ke KPK pada Minggu 6 Desember 2020. Penetapan tersangka bagi Juliari Batubara merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sehari sebelumnya. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 4 pejabat dalam Kementerian Sosial sebagai tersangka. Kasus yang menimpa 2 menteri ini bertolak belakang dengan semangat Presiden Joko Widodo yang selalu menggaungkan pentingnya pemberantasan korupsi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.